Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel Hukama Official, channel yang dimana akan memberikan informasi tentang beberapa hal tentang kegiatan sosial, bantuan sosial dan sebagainya. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, yuk teman-teman like, comment, share, subscribe channel ini ya, biar channel ini bisa memberikan manfaat lebih luas lagi kepada teman-teman ya. Terima kasih yang sudah memberikan efek positif buat saya. Ketika ada yang membuat efek negatif pada saya doakan semoga teman-teman tersadar dan ayo kita bareng-bareng kita bangun sebuah informasi yang positif ya, jangan informasi yang negatif begitu ya. Nah, kita di sini akan memberikan informasi di Hukama Official akan memberikan informasi tentang penambahan atau perpanjangan bantuan presiden ya untuk usaha mikro ya. Kita bacakan dari Dinas Sosial ya, Dinas Sosial salah lagi ini, dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, di mana berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor sekian tanggal 6 Oktober 2020 perihal perpanjangan waktu pendataan program bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM. Dengan ini pendaftaran BPUM diperpanjang sampai dengan 30 November 2020 pukul 15.00 WIB. Jadi sampai bulan November. Yuk teman-teman ya, yang di daerah Purwokerto, Kabupaten Banyumas didaftarkan usahanya agar dibantu oleh pemerintah. Bantuan itu tentu saja untuk meningkatkan modal teman-teman usaha ya. Nah, ini ada Google Formnya, ini dia ya. Nah, ini insya Allah benar ya. Dimana yang pertama caranya ini mengisi, yaitu ya lihat ya, ini ya, satu, nama pelaku usaha sesuai KTP. Nah, ini misalkan nama ya, kita tulis nama kita misalkan ya, kita Adi Hukama misalkan Hukama. Nah, ini ya, lalu alamat sesuai KTP. Nah, misalkan Sumbang misalkan ya, Sumbang, RT berapa, ini ya. Nah, lalu nomor induk kependudukan ya, kita tulis misalkan 3302 berapa misalkan ya, ini. Lalu berikutnya nomor kartu keluarga, ditulis juga harus sesuai dengan kartu keluarga ya teman-teman. Nah, ini 16 digit. Nah, ini ya, misalkan harus angka ya. Berikutnya nomor telepon yang bisa dihubungi, kita tulis 08999 misalkan. Nah, ini. Lalu nama usahanya apa? Nah, ini bisa usaha cilok ya, usaha dagang, usaha buah, apa saja lah silahkan. Lah itu, lalu alamat usahanya di mana? Misalkan alamatnya di Pasar Aji Barang misalkan ya. Nah, ini berikutnya jenis usahanya apa? Dagang ya, usahanya dagang. Kondisi usaha saat ini sudah masih berjalan atau tidak berjalan. Nah, karena pandemi ini kan rata-rata usaha teman-teman ada yang sudah berhenti dan ada yang masih berjalan. Nah, ini bisa menjadi sebuah pilihan. Beritu terus aset usahanya berapa juta, misalkan 10 juta misal, ini misal saja ya teman-teman ya, misalkan 10 juta. Omsetnya per tahun berapa? Nah, ini per tahun ya, bukan per bulan. Omset usahanya ini berapa, terus legalitas usaha yang dimiliki, misalkan surat keterangan usaha dari desa atau nomor induk berusaha NIB, yaitu izin usaha mikro kecil. Nah, ini kalau legalitas bisa minta ke desa, nggak apa-apa ya teman-teman itu. Lalu nomor dan tanggal legalitas usaha, nah nomornya ditulis di situ, di surat kan ada nomor berapa begitu ya. Lalu surat pernyataan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya harus menyatakan bahwa itu benar ya, memiliki usaha mikro, asetnya kurang lebih 50 juta, kurang dari 5 juta, dan omsetnya kurang dari 300 juta per tahun. Terus bukan ASN, TNI, Polri, serta pegawai BUMN atau BUMD.
Terus tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Terus demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Nah, teman-teman bisa tahu ya, dimana yang tahap pertama kemarin itu banyak yang tidak cair karena satu, ada tanggungan di bank itu, jadi ada utang ya, itu tidak bisa dicairkan otomatis ya. Nah, itu salah satunya alasan kenapa tidak cair. Nah, informasi program BPUM ini ya. Nah, program Banpres Produktif untuk Usaha Mikro adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi ini ya, pandemi COVID 2019 ini ya teman-teman. Nah, itu terus yang berhak ini kemarin sudah saya infokan, yang berhak menerima bantuan produktif ini yaitu warga negara Indonesia, mempunyai NIK, mempunyai usaha, bukan ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN atau BUMD ya kan. Terus tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau KUR ya kan. Terus bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU yang dibuat di desa. Nah, ini menurut saya masih gampang ya, syaratnya tinggal teman-teman saja mau urus atau tidak. Dan tentu saja kalau yang dagangnya sudah besar sih buat apalah ya, buat teman-teman yang usahanya kecil-kecilan itulah, kasihan ya untuk bantuan tersebut. Terus KPMPK boleh silakan ya, itu kan memang untuk umum ya, jadi kita nggak tahu KPMPKH menerimanya siapa saja, kita juga nggak tahu begitu. Berikutnya, bagaimana cara pelaku usaha mengetahui telah menerima Banpres Produktif ini? Penerima Banpres Produktif Usaha Mikro akan diinformasikan melalui pesan singkat SMS oleh bank penyalur ya, bisa BRI, TNI, atau Syariah Mandiri ya. Nah, setelah menerima pesan singkat, menerima Banpres Produktif untuk usaha mikro harus melakukan verifikasi ke bank penyalur yang sudah ditentukan agar dapat segera mencairkan dana yang sudah didapat. Biasanya membawa KTP atau KK ya, KTP KK lah ya, untuk ke sana dan menunjukkan SMS ini begitu. Itu. Lalu informasi berikutnya, bagaimana pelaku usaha yang tidak memiliki rekening di bank penyalur agar mendapatkan program bantuan presiden produktif tersebut? Bagi yang belum memiliki rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh bank penyalur BRI, BNI, dan Bank Mandiri Syariah ya. Adakah Banpres Produktif untuk usaha mikro senilai 2,4 juta langsung diberikan atau secara bertahap? Banpres Produktif akan diberikan secara langsung senilai 2,4 juta kepada pelaku usaha mikro yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi tidak ada yang namanya 600 tidak. Terus tidak ada yang namanya 2,4 juta cair terus 400.000 buat orang lain yang misalnya dari oknum mana lah, itu nggak bisa. Harus nyatanya 2,4 juta harus digunakan untuk itu begitu ya. Jadi dimanfaatkan. Kalau sudah mengisi ini dan sebagainya, langsung klik kirim. Nah, itu untuk yang di daerah Kabupaten Banyumas. Di daerah teman-teman bagaimana? Sama apa tidak? Nah, itu ya, masih diperluas. Yuk, kalau yang masih bingung bisa langsung ke Dinaker Kop UKM ya, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha UKM ini ya, begitu ya. Nah, itu saja informasinya. Semoga Banpres ini benar-benar untuk orang yang dituju ya teman-teman, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga ini menjadi tambah ilmu, saya juga belajar ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH, santun, integritas profesional.